Assalamualaikum. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suaranya mana ini? Dibuka dulu kameranya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa mengganggu kenyamanan saudara-saudara, saya ini ahli hisab. Ya, saya ucapkan selamat, ya, terutama yang pertama kepada asisten saya, Mas Bagas, ini juga S2 Ilmu Hukum. Harapan saya adik-adik mahasiswa yang mengambil mata kuliah hukum acara perdata ini juga bisa lanjut ke S2 Ilmu Hukum Fakultas Hukum, ya. 1,5 tahun selesai, 18 juta sampai lulus, ya, dicicil per semester 5 juta. Ini saya juga ikut promosi karena ini direkod. Terutama bagi mahasiswa paralel, saya juga permohonan maaf karena tidak bisa itu daring skala Zoom, sehingga hari ini kita bisa temukan. Tapi yang jelas hari ini adalah tugas yang nanti pengganti dari hukum ujian semester akhir. Jadi tugasnya ini merupakan ujian akhir semester dari hukum acara perdata. Nggak usah khawatir ya, Pak Krisno, kalau sudah ada bukunya, ya, itu di halaman terakhir itu soal-soalnya dan ada contoh jawabannya. Ya. Kalau saya menilai ini janjane mahasiswa ini karek nilai mau nilai A atau B. Ya, tapi jangan lupa bahwa dosen pengampu mata kuliah hukum acara perdata itu ada 3. 1 Pak Yusuf, 2 Pak Krisno, 3 Pak Wahyu. Oleh karena itu, saya mohon perhatian yang dosen-dosen yang muda-muda. Ya. Pak Krisno bijini wis dadi, ya kan? Udah jadi nilainya. Ya. Tolong, tapi juga harus dikerjakan dengan serius. Mestinya hukum acara perdata itu ada namanya kuliah kerja praktek di pengadilan. Tapi karena ini sistem masih pandemi, saya mohon maaf tidak bisa. Kali nanti suatu saat kita bisa ketemu kembali di mata kuliah yang lain. Ya. Baik, saya akan mulai kuliah ini yang terakhir kali. Ya. Tolong yang belum punya buku bisa lewat Komting, ya, untuk membeli karena soalnya ada di situ. Saya sudah berkali-kali sampaikan, ya, terutama kelas paralel itu nampaknya kok belum semuanya beli, ya, tapi ya sudah, nggak apa-apa lah, ya. Baik, bisa dibuka Mas, di sini ada meeting. Saudara sekalian, Pak Wahyu nanti akan nyampe pada putusan pengadilan, putusan hakim. Ya. Kemudian ada eksekusi, ada sita, dan seterusnya. Pak Krisno ini membahas tentang bagaimana membuat surat gugatan dan bagaimana membuat surat kuasa. Ya. Sekali lagi, karena hukum acara perdata ini khusus di pengadilan negeri. Ya, di pengadilan negeri. Karena apa? Kalau di pengadilan agama nanti ada hukum mata kuliah peradilan agama. Bedanya apa, Pak? Kok prosesi gugatan kok pengadilan agama kalau pengadilan negeri? Untuk peradilan agama yang tangan sehari-harinya pengadilan agama itu khusus bagi yang beragama Islam. Sengketa-sengketa perceraian, perkawinan, harta bersama, warisan, ya, itu pengadilan agama yang beragama Islam. Selainnya di pengadilan negeri, ya, perbuatan melawan hukum itu pengadilan negeri, buat prestasi itu pengadilan negeri, perkawinan, perceraian, harta bersama, warisan bagi yang tidak beragama Islam di pengadilan negeri. Ya. Baik, saya akan mulai. Yang pertama ini sampai pada pertanyaan tadi.
Ya, ya baik ini dulu. Baik, ini saudara sekalian, cara membuat surat kuasa dan cara membuat pengajuan gugatan. Cara membuat, ya. Baik, saya mulai. Saudara seolah-olah sebagai grup, ya, sebagai biro konsultasi dan bantuan hukum Ganesha. Di rumah Pak Krisno itu ada LBH, LKBH, BKBH, Ganesha. Bagaimana bentuk surat kuasanya? Ini sama, ya. Baik perbuatan melawan hukum, baik warisan, baik wan prestasi, surat kuasanya seperti ini. Yang pertama, surat kuasa itu mesti dikasih nomor 01, tanggalnya berapa, bulan apa, tahun berapa. Ini untuk membedakan antara surat kuasa yang satu dengan surat kuasa yang lain. Jadi yang bertanda tangan di bawah ini kami, ya, ini adalah orang-orang yang memberi kuasa. Nanti tentunya saudara bisa melihat dari KTP masing-masing yang memberi kuasa kepada saudara. Kalau itu kuasanya orang dua ya 2 orang, tapi kalau 1 ya cukup 1, kalau 5 ya 5 orang. Ya. Selanjutnya disebut pemberi kuasa. Siapa penerima kuasa? Dengan ini memberi kuasa dan menunjuk domisili hukum kepada saudara. Saudara sudah berhak untuk mendapatkan gelar sarjana hukum khusus untuk yang membuat tugas ini. Ya. Sekarang namanya advokat, dulu pengacara. Undang-Undang nomor 18/2003. Nah, ini kesemuanya beralamat di kantor advokat Ganesha. Ya. Pak, kalau pribadi ya alamatmu nang. Yang penting di sini adalah ada tulisan begini, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri. Sebab kalau advokat 3 itu kemudian hanya salah satu yang datang, sah-sah saja. Ya. Nah, untuk menjadi advokat itu caranya saudara lulus S1 kemudian ujian advokat. Ya. Tapi ada pelatihan 2 minggu biasa. Dan sebagai advokat itu berlaku seluruh Indonesia, ya. Dan pensiunnya seumur hidup sampai saudara meninggal. Itulah kelebihan daripada advokat. Kemudian khusus, ada tulisan khusus, ya, mewakili pemberi kuasa untuk mengajukan gugatan di halaman terakhir, saudara. Gugatan kepada siapa? 1 orang atau 2 orang? Ya. Yang tidak tertulis di sini, tolong diperhatikan, atas sengketa. Sengketanya nanti ditulis. Objek sengketanya apa? Apakah itu mengenai tanah, atau harta bersama, atau warisan? Mestinya ada objeknya, ya. Mesti tanah, atau rumah, gitu, atau uang, kalau itu uang prestasi, gitu ya. Mohon ditulis, ya. Ini banyak yang salah, saudara, karena dia tidak mengikuti kuliah. Ya. Nah, untuk itu ini sudah baku namanya. Kalau gugatan itu mestinya membuat gugatan, mengajukan replik, kesimpulan, menghadap persidangan, ini baku nih, ditulis sama saja. Tapi yang tulisan merah, kuasa ini diberikan hak substitusi. Artinya apa? Kalau saudara tidak bisa datang, maka saudara bisa menguasakan kepada orang lain. Tapi kalau tidak ada tulisan diberikan hak substitusi, ya saudara tidak sah kuasanya. Ya. Kuasa yang baru namanya kuasa substitusi, kuasa limpahan. Ya. Jangan lupa pemberi kuasa diberi meterainya 10.000, dulu 6.000. Lah itu piye, Pak? Ini bukti pembayaran pajak meterai. Oke ya, baik. Saya akan memulai dari soal-soal. Tolong dibuka halaman terakhir. Ya. Halaman terakhir. Nah, ini ada contoh akte perdamaian. Ya, nanti saudara akan mendapat tugas
membuat perdamaian. Sementara ini yang melakukan perdamaian itu pengacara atau advokatnya. Tetapi barangkali dalam praktek akte perdamaian itu dilakukan oleh para pihak material. Ya. Karena ini literatur, literasi, pustaka dari bukunya orang lain, saya beri sampaikan nanti yang perdamaian itu namanya para pihak. Sedangkan pengacara atau advokat itu adalah sebagai saksi. Ya, ini contoh. Nah, contoh dari contoh perdamaian. Baik, saya akan mulai di sini mengenai contoh soal. Soal ada beberapa hal soal yang nanti dikerjakan semua oleh mahasiswa. Ya. Diberi kesempatan untuk membuat jawaban ini sampai dengan setelah selesainya Pak Wahyu. Ya, baik. Nah, ini mulai. Pertama, kita akan mulai dari pertama soalnya adalah mulai dari 01. Baik. Sekali lagi bahwa ini soal untuk ujian terbuka. Ujian terbuka. Itu ada iwak itu ya. Nah itu itu Mas. Ya itu Mas. Maksudnya kami itu Mas. Nah, saudara sekalian, coba dibuka halamannya ya. Pertama, soal perdamaian. Jadi nanti ada soal, saudara diminta untuk membuat akte perdamaian. Ini penting karena kalau orang sudah damai, maka akte perdamaian itu akan disampaikan kepada hakim yang memutus perkara. Dan di situ dari dasar perdamaian itu kemudian dibuat keputusan hakim. Dan keputusan hakim yang dari perdamaian itu mempunyai kekuatan inkrah, kekuatan yang tetap. Tidak bisa dilakukan lagi upaya hukum, baik itu banding maupun kasasi. Ya. Jadi ini contoh tentang bentuk daripada perdamaian. Nanti tentunya ada soalnya itu. Oke. Yang kedua sekarang gugatan harta bersama. Harta bersama ini nih ceritanya. Ada suami istri, kemudian dia kandas dalam perkawinan itu sehingga mereka punya harta bersama untuk dibagi. Ya, gugatan harta bersama. Nah, ini contohnya soal. Ada namanya Pujiastuti menikah dengan Heru. Dia pernikahannya di catatan sipil, berarti ini orang Kristen. Berarti pengadilan negeri. Kalau itu di KUA, berarti pengadilan agama. Tapi saya tidak mempermasalahkan. Jangan sampai saudara menulis kepada ketua pengadilan agama. Tapi ketua pengadilan negeri. Ya. Harta bersama kok ada anak-anak. Sebenarnya anak-anak ini hanya variasi supaya saudara bisa berpikir. Karena ternyata harta bersama itu ada yang dihibahkan. Kalau sudah dihibahkan, berarti harta bersama itu dikurangi dari harta yang dihibahkan. Ya. Soalnya penggugat menguasakan kepada saudara. Boleh pakai gelar sarjana hukum. Jadi tugasnya adalah saudara membuat surat kuasa dulu dari Pujiastuti, ya, membuat surat kuasa khusus dulu yang tadi contohnya di belakang, ya, ditulis mengenai objek sengketanya, dan kemudian membuat surat gugatan. Ya, ya ini satu soal. Karena ini soalnya ada 4.
supaya saudara mahir. S1 itu profesional. Kalau perlu saudara itu bisa magang. Bagi yang mahasiswa reguler boleh magang di rumah Pak Krisno. Saya banyak perkara itu, ya, supaya saudara profesional. Betul, bisa menjawab soal. Yang kedua, perbuatan melawan hukum. Ya, perbuatan melawan hukum itu tidak ada unsur perjanjian, tetapi dia merugikan orang lain. Pasalnya 1365. Ini ada amat bidin dan bidin dinerjak. Transmigrasi, merugikan orang lain. Ya. Sehingga orang lain tersebut rugi. Saudara diminta untuk mewakili amat bidin mengurus hak mereka. Tugasnya apa, saudara? Membuat surat gugatan dan kemudian membuat surat kuasa khusus dulu tentunya. Jadi berdasar surat kuasa khusus, kemudian saudara membuat surat gugatan. Yang ketiga, warisan. Ya. Warisan bagi selain yang beragama Islam itu di pengadilan negeri. Pengadilan. Ini contoh soalnya, ya, warisan. Warisan itu berarti ono suami istri meninggal, punya anak, kemudian anak ini berhak untuk mewaris. Di pengadilan negeri, hak waris untuk laki dan perempuan sama, 1:1. Tetapi untuk di pengadilan agama 2:1. Si laki 2, si cewek 1. Apa itu adil, Pak? Adil. Itu hukum Gusti Allah. Karena nanti yang suami, yang laki juga akan kawin kalau istri. 2 tambah 1 juga. Yang istri kawin dengan laki 1 tambah 2 3. Ya, tidak usah dimasalkan. Itu sudah kompilasi hukum Islam. Hukumnya seperti itu. Ya, ini mempunyai sebidang tanah, nanti ditulis di dalam objek sengketa di surat kuasa. Nah, saudara diminta Yainal Fahri, ya, itu orang yang menguasai, Agus Nuruddin orang yang tidak menerima haknya. Saudara diminta membuat surat kuasa khusus dengan hak substitusi, mengajukan gugatan. Contoh membuat jawaban tidak usah, karena saudara bukan sebagai tergugat. Ini saudara sebagai penggugat. Sekarang surat gugatan yang ditandatangani penggugat, ini contohnya. Ini penggugat, pihak material, saudara diminta untuk kuasa. Ya, bukan seperti ini nanti buatnya. Karena saudara adalah nama berdasar kuasa dari si A, saudara mengajukan gugatan seperti ini. Ya, ini contoh ini adalah soal yang ada di atas. Ya, seperti itu. Kemudian gugatan yang ditandatangani wakilnya, lah ini saudara sebagai wakil. Ya, gugatan. Ya, bernama apa? Bukan kuasa khusus dari siapa? Ya, ditulis, mengajukan gugatan. Contoh. Ini contoh gugatan harta bersama. Soal 02. Sudah ada contoh, tinggal masuk ke ya. Masuk ke golongannya lagi contoh 2. Ya. Bagus. Ya, dibaca ya. Kemudian yang ketiga, soal lagi adalah soal mengenai gugatan warisan. Jawaban contoh 03. Warisan. Ini perbuatan melawan hukum. Ya. Tapi saudara diminta menjadi kuasa loh ya, jangan bodoh ya. Berikutnya, surat lagi gugatan mengenai perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum. Saudara sebagai kuasa. Tadi Aris Munandar diganti jenengmu. Ya. Ini contohnya. Tapi dari surat kuasa dulu. Ya. Yang terakhir ini membuat perdamaian. Nah, perdamaian tadi yang soalnya di atas, buatlah seperti ini. Baik, saudara sekalian, saya kira sudah cukup. Ya, putusan tidak usah dibuat, karena putusan nanti akan diserahkan oleh Mas dosen muda, Mas Wahyu.
Saya berharap saudara yang belum banyak tatap muka atau daring dengan Pak Tito, baca bukumu itu untuk bisa ngapalke atau paling tidak huruf 1945 angka 1459 itu harus dibaca minimal 17 kali. Apalagi ini mengenai kalimat. Bukumu yang tebal itu dibaca. Bagaimana sih definisi kuasa itu? Apa saja yang dimuat? Bagaimana membuat surat gugatan? Pak Tisno tidak sempat dong. Semua itu dia terangkan. Ya. Saya kira cukup itu. Ya. Selamat belajar. Jawaban bisa diberi kesempatan setelah Pak Wahyu mau selesai. Ya. Sampai mendekati akhir semester. Jadi mulai sekarang ada 4-5 soal itu ditulis satu-satu ya. Kalau perlu belajar kelompok ya. Ini paling gampang loh ya. Wis ono soalnya, wis ono contoh jawabannya, wis ono bukune. Bijine wis dadi. Nanti selanjutnya Pak Krisno begitu. Setiap saya mengambil mata kuliah ono bukune. Kalau ini belum tatap muka ya nanti tugasnya seperti itu. Kalau ujian semester kecuali tugas. Ya, absennya 2 kali ya. Karena untuk memenuhi syarat daripada kuliah ini ya, nanti akan dipandu oleh Mas Bagas. Tidak ada persoalan, kalau ada hubungi nomor HP saya. Karena setelah ini saya mengajar lagi ya. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan, saya serahkan ke Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tanya Pak? Ya, Tanya dulu. apa Pak pertanyaan? itu nanti jawabannya diketik ya Pak ya? Ya, Lewat ya ning ojo anu ya. Duplikat atau copy paste karo kancane ya, saya tahu nanti. Ya. ya. Biasanya saya Juga lewat Sunan ya Pak. enggak dikumpulkan Nanti ke meeting. Hilang nanti kalau lewat itu. Saya enggak suka. Oh Manual. dikumpulkan fisik berarti. Manual ya. Ada manual. Ya. Siap Pak. Ya. Oke. Terima kasih Pak. Mas Bagas, Mas. Pak Krisno, Pak izin bertanya Pak. Ya, silakan. Namanya siapa? Adam Pak, Agam. 2020-20114. Yes. Agam apa lah? 3. Ya Pak, untuk dari tadi contoh surat gugatan yang Pak Krisno jelaskan di PPT itu kan potong-potong Pak, jadi agak kurang jelas. Semisal nanti, ya mohon maaf saya tidak punya bukunya, semisal saya cari referensi sendiri di Google dan kebetulan surat gugatannya kok beda, itu nanti gimana Pak? Begini, bentuk surat gugatan itu tidak harus sama, oke? Ada variasi dan ada seni, boleh. Tidak sama, boleh. Ya. Karena gugatan surat kuasa bahan itu variasi. Tidak ada bentuk yang baku. Bahkan kalau perlu ambil literasi dari yang lain, boleh. Ya, bagus itu pertanyaannya. Ya. Saya tidak mengkungkung mahasiswa harus begini. Karena membuat gugatan, membuat surat kuasa. Tapi harus memenuhi syarat formal. Ya. Gugatan itu apa saja yang harus dikemukakan di situ. Ya. Ada identitas para pihak, ada objek diminta, ada petitum, ada fundamentum. Ya. Apa yang diminta, bagaimana peristiwanya, harus diterangno. Ya. Sehingga orang membaca itu jelas. Ya, terima kasih Mas Abdul. Ya Pak. Bagus pertanyaannya untuk yang lain. Oke, Mas. Ya baik, nanti sebisa mungkin ya juga tak cari untuk contoh surat gugatan yang memang syarat formilnya memenuhi semua Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih, bagus. Ya, Adam ini udah punya bukunya Pak Krisna apa belum? Kebetulan belum, kemarin ketinggalan Mas Bagas. Kalau ada mungkin yang punya atau yang masih sisa mau saya ambil, saya beli. Ya, nanti lewat Mas Bagas ya Mas. Lewat Mas Bagas. Oke, boleh. Nanti tak hubungi kontak personal sama Mas Bagas Pak. Nomor HP ini Mas Bagas ya, teknis itu. Atau nanti melalui Komting juga boleh. Nanti Komting yang koordinasi ke saya. Jangan sampai ketinggalan kalau nanti saudara itu mau ujian, ya mau jadi ASS, ASN, Pak. Apa Mas? ASN. ASN ya. Jadi kan wajib ada tes.
kemampuan saudara di hukum acara. Hukum acara adalah inti daripada sarjana hukum. Ya. Paling tidak yang reguler itu kalau mau jadi pengacara, advokat, kuasai hukum acara, baik pidana maupun perdata. Ya, ini adalah inti dari sarjana hukum. Replik, duplik, itu apa, rekonvensi itu apa, itu apa, dan nanti urusannya Pak Wali. Sekali lagi bagi yang belum jelas, tanya oleh WhatsApp 0813257306 24 jam. Ya. Saya akan beri kesempatan saudara-saudara dan saya akan mengenal saudara kalau saudara bertanya. Bukan berarti saudara tidak bisa, tapi memahamkan kepada teman-teman yang belum jelas. Oke ya, cukup itu saya kembalikan Mas Bagas. Oke, sudah tidak ada pertanyaan lagi. Jadi dari Pak Kresno, untuk tugas, responsi atau sudah termasuk ujian akhir ini? Ujian akhir. Jadi ujian akhir semester Pak Kresno tidak ada. Akan tetapi, mahasiswa mengerjakan tugas yang ada di PowerPoint gitu. Dan juga yang ada di buku. Jadi PowerPoint itu contoh, yang ada di dalam buku juga sama. Jadi soal tersebut yang ada di dalam buku kalian masing-masing itu dikerjakan, kemudian dikumpulkan setelah perkuliahan Pak Wahyu selesai. Jadi setelah perkuliahan Pak Wahyu terakhir selesai, nanti baru pengumpulan melalui komting masing-masing, baik dari kelas A, kelas B, dan kelas C, serta kelas ekstensi atau paralel. Di manual. Untuk pengerjaan juga ketik atau ditulis? Oke, ini dari Pak Kresno, ada kebijakan. Baru kali ini, sebelum-sebelumnya, kakak tingkat kalian itu selalu manual. Yaitu manual itu apa? Ditulis tangan. Nah, ini kalian dikasih kebijakan dari Pak Kresno untuk diketik. Jadi ketik nanti akan terlihat. Nah, ini foto kariki, foto kariki nanti terlihat. Oke, ada cek lagi hasilnya di situ. Oke, gitu Bapak. Ya, terima kasih Mas Bagas. Kita segera mengganti materinya baru ya. Usul Mas Bagas, usul Pak untuk Muklis. PPT-nya mohon di-share ke grup, bisa nggih? Oh, saged nggih. Sampun nggih? Nggih, matur suwun. Oke, sami-sami. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Kesempatan berharga bagi kalian karena ini pertemuan terakhir dan mahasiswa sudah terekap melalui Zoom meeting hari ini karena sudah direkam. Jadi yang hadir siapa saja sudah terlihat. Ya. Dan untuk presensi dibuka dengan 2 kali absen. Jadi teman-teman sampai jam 3 boleh, jam 3 atau jam 4. Nggak buka sampai jam 4 lah. 2 kali absen, jadi jam 1 ini sampai jam 3, kemudian dilanjut sampai jam 4. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Dari saya undur diri, Pak Kresno mewakili Pak Kresno juga, karena ini pertemuan terakhir. Bila itu berarti, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Pak, terima kasih Mas. Terima kasih Pak Kresno. Lulus semua. Lulus semua itu. Oke, amin.